Dr. Richard Lee mengawali tahun 2026 dengan masalah hukum sangat pelik. Rabu ini Richard Lee dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran kesehatan dan perlindungan konsumen yang dilaporkan oleh rekan seprofesinya Samira Faranas atau dikenal dengan nama Doktif. Nah, untuk pemanggilan saudara RL sebagai tersangka itu sebenarnya dipanggil pada tanggal 23 Desember kemarin. Namun tidak hadir, tapi memberikan pemberitahuan untuk bersedia hadir pada tanggal 7 Januari. Terungkapnya status hukum Richard Lee sebagai tersangka mengejutkan banyak kalangan. Pasalnya selama ini tidak terdengar kelanjutan kasus yang membelit sang dokter kecantikan, pebisnis skincare serta influencer ini. Padahal polisi telah menetapkan tersangka kepada Richard Lee pada pertengahan Desember lalu. Begitu juga dengan sang dokter yang terlihat tenang saja melakukan aktivitas rutin meski sudah dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saudara RL yang saat ini sudah status sebagai tersangka, ya, penetapan tersangka untuk saudara RL itu ditetapkan tanggal 15 Desember 2025. Dengan status tersangka dan pemeriksaan yang mulai dijalani hari ini, Richard Lee kedepannya akan dilanda ketar-ketir karena pihak pelapor telah menyerahkan bukti-bukti kuat yang dapat menjerat dokter langganan para artis itu. Dari kasus yang dihadapinya, Dr. Richard Lee terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan. Karena semua yang dokter tampilkan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya White Tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual White Tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Terungkapnya status hukum Richard Lee sebagai tersangka dianggap sebagai karma oleh sejumlah kalangan. Lantaran dokter berusia 40 tahun itu lebih dulu melaporkan rekan seprofesinya Samira Faranas atau Doktif dengan tuduhan pencemaran nama baik. Atas laporan itu, Doktif Samira sudah lebih dulu berstatus tersangka. Dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang persona Doktif duluan. Kamu yang mengatakan Doktif diceraikan oleh pasangannya Doktif dikatakan mana, anak buah dari HS lah, Dokpeng dan bla-blanya, kan kamu duluan. Enggak, saya nggak pernah ngomong dia. Saya nggak pernah bilang dia, nggak pernah. Kalau tujuannya adalah pengen kasih edukasi masyarakat kan bukan seperti itu ya. Bukan membuli fisik, bukan sampai masalah sunat dibahas, sampai masalah agama juga dibahas. Menurut aku itu bukan lagi edukasi ya, itu sudah masuk kebencian sih menurut aku. Apalagi dia terus menyerang Doktif melalui medsos. Jadi Doktif putuskan untuk melaporkan dia. Tersiarnya berita Richard Lee menjadi tersangka dan akan menjalani pemeriksaan pada Rabu ini sampai juga ke telinga Nikita Mirzani, musuh bebuyutan sang dokter. Niki yang tengah menjalani hukuman penjara di rutan Pondok Bambu, Jakarta, meluapkan ekspresi bahagia sekaligus meledek Richard Lee dengan menuliskan cuitan pada akun media sosialnya. Selamat ya gelar baru tersangka di awal tahun 2026. Jangan ada drama nangis-nangis pas dijemput paksa ya. Pak Polisi, yuk bisa yuk langsung ditahan. Sebagai tersangka pada kasus yang sangat serius membuat nama Richard Lee sebagai dokter, pengusaha, ataupun influencer menjadi tercoreng. Jerat hukuman kepada Richard pun sudah di depan mata. Tak hanya itu, sindiran pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang menyebut ada konten kreator yang dalam podcastnya gemar mengangkat tema dan pembicara kasus perselingkuhan diduga ditujukan kepada Richard Lee. Kabarnya, Hotman Paris akan makin nyaring menyerang Richard Lee. Alhasil, tahun 2026 akan menjadi tahun yang pahit bagi Richard Lee. Pemilik akun
interview narsum yang korban perselingkuhan. Aduh, kamu tahu gak sih, justru para pemilik akun itu juga adalah jago selingkuh. Dia melakukan wawancara untuk narasumber tentang perselingkuhan. Narasumbernya ada yang sambil nangis-nangis, tapi lo tahu, pemilik akun yang melakukan wawancara tersebut justru adalah juara selingkuh.